Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh dibuka mic-nya supaya terdengar suara aslinya. Siap, Ibu. Siap, Bu. Ya. Oke. Stefan, cek sound. Siap. Siap, Bu. Iya, baik. Adrian, izin ya, sedang ada penugasan lain, tapi mohon untuk bisa tetap aktif ya, diusahakan pasif sih ya, tapi nanti upayakan bisa memberikan action-action aktif juga. Adrian mendengar suara saya? Jempolnya? Iya, siap, Bu. Tes siap, Bu. Adrian, cek sound. Jempol Iya, Bu. aja, jempol. Iya, oke. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Semangat pagi. 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 Masih kayaknya ya. Namira ya, Namira. Oke. Baik teman-teman, silakan di rename. Di belakang tuliskan kantornya. Namanya disingkat saja supaya nama kantornya terbaca. Ya, silakan. Namanya boleh disingkat. Ya, Tio, Kanwil DC khusus Papua. Baik. Tio, sejak kapan di kantor Papua? Tio, sudah berapa lama? Sekitar 6 bulan, Bu. Dari Januari. 6 Januari? bulan, Bu, dari Januari. Oke, baik. Toli, Mitsan? Iya, Bu. Suaranya boleh lebih keras, Mitsan? Ya, siap, Bu. Kena, iya, Bu. Di Toli-Toli udah dari Januari kemarin. Oh, sama ya, berarti sama mungkin ya teman-teman ya, sejak Januari semuanya. Batsel itu apa? Bandung Selatan atau? Badung Selatan, Bu. Oh, Di bukan Bali. Bandung ya. Badung. Selisih satu huruf ya. Iya. Selisih satu huruf, jarak satu malam, sehari semalam lah ya. Bandung Selatan. Oke, everyday is holiday ya. Iya, Bu. Menikmati ini yang di Badung. Oke, baik. Kendari, Vanis, sejak kapan Vanis? Ya, Bu. Saya sama seperti yang lain juga dari Januari. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih, Muara Tewe. Ada Yogyakarta. Rizky, KPP Pratama Jogja. Oke. Iya, Ibu. Aslimu dari mana, Rizky? Saya home base-nya di Yogyakarta juga, Ibu. Oh, gitu. Doanya apa supaya penempatan di home base? Gak ada doa khusus, Bu. Waktu itu pengen ke explore Indonesia. Oh, gitu. Tukeran tuh sama Tio. Second one, ya. Tio pengen ke Jogja, kamu pengen ke Indonesia, seluruh Indonesia ya. Oke, baik ya. Bagus ya, mengenal Indonesia. Saya juga suka, tapi ST aja, jangan SK ya. ST aja, jangan SK. Karena ya boleh sih ya teman-teman SK gitu, masih energinya masih besar gitu ya. Ya, saya bisa kemana-mana ya, tapi ST-nya tetap, tapi dengan ST. Tapi kita tetap bisa berkarya ke seluruh Indonesia di Jaya Suara itu. Betul kan? Iya. Saya kan ngajar Tio dari Papua nih, ngajar Mitchell dari Toli-Toli gitu kan, tetap seluruh Indonesia dampaknya, betul? Iya, oke. Satu pantun dulu nih buat teman-teman semua. Kayaknya nggak afdol kalau nggak ada pantun ya. Stephen siap balas pantun ya? Ya, Bu. Nanga Badau, di mana ini? Nanga Badau? Siap, mohon izin, Bu. Nangabado itu perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia, Bu. Oh, Kalimantan Barat dengan Malaysia. Singkawang dengan Singkawang? Dengan Lubu Antu, Bu. Lubu Antu. Siap. Oh iya, ya, baik. Oh, banyak peserta dari sana ya. Sering ikut diklat di Jogja maksudnya. Siap, Bu. Saya pernah juga ke Pontianak, bukan online ya. Kalau online nggak usah cerita gitu ya. Offline. Offline pernah ngajar di Pontianak.
Waktu itu lagi Imlek ya. Lagi tahun baru Cina itu. Oh, ramai sekali ya. Ramai sekali. Pontianak aja ramai, apalagi Singkawang gitu ya. Seven ya. Oke. Ya, Iya. orang Bu, di sini yang kurang. Gimana? Kawang kota besar Bu, di sini masih kayak daerah pedalamannya gitu. Oh iya, iya, nggak apa-apa. Yang penting ada sinyal kan? Ya, terkadang turun naik Bu. Oh iya, dulu ada yang cerita kalau cari sinyal mesti naik bukit gitu kan? Masih begitu nggak? Harus naik bukit nggak? Ya, itu di Jagoy Bu, Jagoy Babang. Kalau di sini paling mau dia hilang sinyal gitu. Mhm. Kalau paling lama pernah 2 minggu gitu Bu, hilang sinyal. Cerita dari senior. Oh iya, baik, baik, baik. Ya, oke, baik teman-teman. Melamar gadis, gadis tetangga. Gadis menolak, hati tak boleh luka. Selamat pagi ASN muda, mari berkaya untuk nusa dan bangsa. Jadi ini sekaligus pesan nih, nanti kalau ada yang kecantol-cantol di sini gitu ya, kalau ditolak jangan sakit hati gitu. Tetap berkarya untuk nusa dan bangsa. Baik teman-teman semua, jadi hari ini kita akan membahas tentang agenda 3. Agenda 3. Sebelum itu ada yang sudah mengenal saya belum? Belum ya, belum Bu gitu ya. Ketemu di mana kita online juga kuliahnya gitu kan. Online kuliahnya, ini online pula latsarnya gitu. Oke, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu saya izin share screen ya. Oke. Bentar, kok tidak ada ya? Tadi udah saya buka. Ada kok. Iya. Nah, saya ringkas dalam satu slide saja ya. Apakah terlihat, teman-teman? Lihat Bu. Ya, baik. Ada ketua kelompok nggak di sini? Siap, ada Permata, Ibu. Permata, oke. Permata boleh dong kenalkan saya untuk teman-teman. Baiklah, teman-teman. Hari ini mentor kita ada Ibu Juliarini. Sekarang menjabat sebagai Widya Iswara Madya dengan golongan 4C. Untuk Bu Anik sendiri sudah mengenyam pendidikan terakhir di Sarjana Teknik Geodesi UGM dan Pasca Sarjana Magister Ekonomi Pembangunan Konsentrasi Penilaian Properti UGM. Jadi dua-duanya di UGM ya, Bu? Iya, orang Jogja. Untuk pekerjaannya sendiri, Ibu Anik pernah bekerja di Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1993 sampai 2011. Lalu mulai dari 2011 hingga sekarang menjadi Widya Iswara di BDK Yogyakarta. Untuk bidang keahlian Ibu Anik sendiri memiliki spesialisasi di communication skills, negotiation skills, pajak bumi dan bangunan, penilaian properti, perpajakan, serta pelatihan dasar CPNS. Ia juga sebagai professional coach dan sebagai penyuluh anti korupsi Madya di KPK RI. Untuk penelitian yang telah dilakukan oleh Ibu Anik di bidang ekonomi, perpajakan, kediklatan, serta penilaian. Yang pertama ada jurnal dan proceeding nasional dan internasional. Lalu ada di Google Scholar ID sama ini Sinta ID. Berarti ada publikasi ya Bu ya di Sinta ID dan di Google. Banyak, nanti dicari aja. Lalu Ibu Anik juga Iya Ibu. Ya. Menjadi tim pengabdian masyarakat di PKN STAN 2021-2022 dan menjadi relawan Kemenkyu mengajar ke-3, ke-4, dan ke-6.
Untuk publikasi yang udah dikeluarkan, Bu Anik, di sini ada buku Melawan Dalam Badai Gelombang tahun 2021, Puisi Menolak Korupsi 2021, Pembangunan Ekonomi untuk Desa 2021, dan buku Ratna Ningsi episode tak terbilang 2021. Berarti selama pandemi produktif ya Ibu menghasilkan buku Iya, publikasi. itu 2021 4 buku plus beberapa karya tulis ilmiah sehingga jumlahnya semua 10. Oh, Nah, banyak sekali. tahun 2020 10 juga karya tulis ilmiah terpublikasi. Wah. Adapun moto hidup dari Bu Anik ini adalah dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan iman dan amal hidup menjadi bermakna. Gitu. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Permata. Sebenarnya satu lagi tuh selain tim pengabdian masyarakat, relawan Kemenkyu mengajar, ekstrakurikuler yang baru bagi saya tahun ini adalah membimbing UMKM, teman-teman. Ya, UMKM teman-teman pasti tahu ya, tahun ini Bu Menteri sangat konsen terhadap UMKM ya, dan kita diminta untuk membimbing gitu ya beberapa yang ada di wilayah kerja masing-masing. Nah, itu beberapa kegiatan yang menurut saya sangat membumi gitu ya, bagaimana saya kolaborasi dengan STAN, kampus teman-teman semua gitu ya, untuk pengabdian masyarakat, hasilnya langsung dapat dirasakan oleh pemerintah daerah. Kebetulan saya pengabdian masyarakatnya di Kabupaten Kulon Progo, menilai Bandara Yogyakarta International Airport ya, itu tahun lalu. Tahun ini menilai SPBU dan Menara di Kulon Progo juga gitu. Jadi rasanya senang gitu teman-temannya bahwa kita itu tidak hanya berdiri di Menara Gading gitu ya, tidak hanya diam di kantor, tidak hanya menyampaikan teori dan sebagainya, tapi langsung aplikasi dan nampak hasilnya gitu. Nah, yang baru ini UMKM, doakan ya teman-teman, mudah-mudahan sesukses pengabdian masyarakat yang sudah saya lakukan tahun kemarin dan berlanjut tahun ini. Gitu. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Siapa ini? Saya Habil Amir Rahman, biasa dipanggil Habel. Habel. Ya, Oke. mau tanya, waktu Ibu bekerja di Direktorat Jenderal Pajak, itu di kantor mana saja? Oh, iya. Mau ngikutin jejak? Oke, baik. Jadi, makasih Habel. Habel sekarang di Badung ya, Badung. Saya masuk DJP itu tahun 93, teman-teman. Tahun 93, saya lulus 92, Agustus 92, kemudian mendaftar PNS akhir 92, proses-proses masuk pajak tahun 93, mulai diklat penyesuaian tugas DPT 3 khusus pajak angkatan kedua. Jadi waktu itu penerimaan sarjana ada sekitar 125 orang sarjana khusus untuk pajak penerimaannya. Angkatan saya ini udah senior-senior, Mas Habel. Udah senior-senior gitu ya. Yang paling tinggi, yang paling tinggi jabatannya adalah yang sekarang jadi Dirjen Pajak. Nah, kenal nggak siapa Dirjen Pajaknya, Mas Habel? Lupa saya, Bu. Nah, itu kan Dirjen Pajaknya lupa gimana. Ayo, teman-teman harus tahu nih pimpinan tertingginya. Siapa ini pimpinan tertinggi? Ya, Mbak Devina. Siapa Dirjen Pajak sekarang? Suryo Utomo, Bu. Yes, Pak Suryo Utomo ya. Teman-teman, itu Pak Suryo Utomo jangan lupa. Nanti kalau acara-acara mesti videonya suka diputar tuh untuk pembuka acara gitu ya. Itu. Nah, itu adalah kebetulan saya seangkatan dengan beliau gitu ya. Pertama masuk diklat 1,5 tahun di Pusdiklat Pajak Jakarta. Kemudian setelah 1,5 tahun kami ditempatkan di kantor-kantor. Saya di Bekasi pertama kali, Mas Habel, teman-teman. Di KPP Bekasi 94. Kemudian
saya mendaftar untuk sekolah lagi, ikut seleksi, dan alhamdulillah dapat gitu ya. Ditugaskan untuk kuliah di UGM tahun 96. Nah, kali ini jurusannya penilaian properti di Fakultas Ekonomi ya. 96 selesai 98. Dan setelah itu ditempatkan di PBB Jogja, KP PBB Jogja. Kemudian saya promosi ke KP PBB Solo 2 tahun, balik ke Jogja, masuk ke Kanwil, terakhir saya di KPP Pratama Purworejo. Gitu. Yang Purworejo sekarang sudah ini apa di apa namanya akuisisi ya, diakuisisi oleh KPP Pratama Kebumen. Gitu. 2011 saya masuk Widya Iswara. Seperti itu Mas Abdel. Siap, Bu. Terima Iya. kasih atas informasinya. Iya, baik. Kalau mau cerita panjang, lain kali mungkin kita bisa cerita panjang lagi ya. Kalau nanti ada sesi coaching misalnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Teman-teman? Ya. Tidak ada ya? Oke, baik ya. Widya Iswara. Nah, teman-teman, Widya Iswara itu pejabat fungsional ya. Sekarang kan kita eranya era strukturisasi jabatan, di mana jabatan struktural itu diminimais, gitu ya. Kemudian banyak di pejabat fungsional. Nah, kebetulan sebelum era itu saya sudah masuk di pejabat fungsional, gitu ya. Sehingga teman-teman lihat, mohon maaf nih, golongan saya alhamdulillah udah sampai 4C, gitu ya. Sebenarnya angka kredit saya sudah mencukupi 4D, sudah memenuhi 4D. Namun untuk bisa ke 4D itu harus melalui proses-proses yang cukup menantang, gitu ya, teman-teman. Cukup menantang. Karena kalau 4D itu Widya Iswara Utama ya, Widya Iswara Utama itu ada beberapa tahapan yang perlu dilalui. Seperti itu. Karena aturan baru ini ya sekarang semakin menantang lah ya. Semakin menantang. Gitu, teman-teman. Nah, kalau misalnya saya bukan fungsional, kalau saya struktural, S2 itu hanya sampai 3D. Kalau sampai eselon 3 itu maksimal 3D. Nah, kalau nanti promosi ke eselon 2 misalnya, eselon 2 itu kan Kakanwil, direktur gitu ya. Itu golongannya bisa sampai 4A. Ya. Sorry. 4A maksimal kalau eselon 3. Kalau eselon 2 nanti maksimal 4B. Nah, karena saya dulu udah 4A waktu di KPP ya. Nah, kemudian kalau menduduki eselon 2 nanti maksimal 4B. Nah, kalau saya di fungsional, saya nanti maksimal 4E. Gitu. Nah, ini cerita manajemen ASN ya. Ini udah cerita ini ya. Udah cerita ini. Udah cerita gitu. Jadi teman-teman punya bayangan gitu ya bahwa pejabat fungsional itu ada beberapa keunggulannya. Ya, tadi itu satu. Golongan kita bisa sampai maksimal gitu ya. Bisa sampai maksimal, bisa sampai 4E. Kalau formasi tersedia gitu ya, dan kita bisa memenuhi syarat untuk memenuhi formasi itu. Hari ini saya sudah masuk talent gitu ya, sudah masuk talent untuk ke Widya Iswara Utama, sudah assessment ya tahap 1, 2. Nah, masih lagi ada tahapan-tahapan yang lain. Itu teman-teman. Nah, dari golongan itu, kemudian dari usia pensiun nih teman-teman. Kalau usia pensiun, teman-teman di struktural itu nanti maksimal 58 tahun. Betul? 58 tahun ya. Nah, kalau fungsional, Widya Iswara pertama sampai dengan madya, itu nanti usia pensiun 60 tahun. Oke, tapi kalau bisa utama, usia pensiunnya 65 tahun. Gitu. Masih jauh banget ya. Masih berapa tahun lagi nih? Panisya. Udah bayangin pensiun belum Panisya? Belum Bu, masih terlalu Belum ya.
Tapi itu bisa di-planning tuh mulai sekarang gitu ya. Di-planning misalnya sekarang usia berapa, kemudian penghasilan sebulan berapa gitu ya. Kemudian mau beli kebutuhan utamakan rumah misalnya gitu ya. Rumah gitu ya. Atau kalau udah punya calon suami ya dibicarakan bersama gitu ya. Rumahnya mau sendiri-sendiri apa harta bersama nih? Pisah harta apa gabung harta? Zaman sekarang nih kayak gitu tuh gitu ya. Jadi kapan mau beli rumah, misalnya karena kebutuhan utama, gitu ya. Kemudian planningnya apalagi mau sekolah lagi, gitu harus ya, harus teman-teman harus sekolah lagi. Kan ini dari D3 ya teman-temannya, betul ya Permata ya? Halo, Permata belum di unmute. Iya, Ibu. D3 ya? Iya, D3, Ibu. D3 pajak. Iya. Yang pengen sekolah lagi ambil D4 siapa? Angkat tangan. Iya. Iya. Semua. Oh, Maisel cuma ketawa aja gitu ya. Maisel nggak pengen, Maisel? Pengen Bu, cuman kayaknya belum sanggup kayaknya Bu. Niatkan dulu ya, niatkan dulu misalnya, niatkan dulu insya Allah mustakung sih istilahnya si Riri Riza ya, mustakung, semesta mendukung. Gitu. Jadi kalau udah niat nanti insya Allah ada jalannya, gitu ya, ada jalannya. Oke, baik gitu teman-teman ya. Baik, saya close. Tidak ada lagi pertanyaan? Cukup ya. Oke, baik nanti sambil ngobrol. Nah. Baik, itu teman-teman ya. Jadi sedikit gambaran perbedaan antara pejabat fungsional dan pejabat struktural. Mengapa diubah demikian reformasi birokrasi? Karena Jokowi ingin organisasi pemerintah itu lincah, gitu ya, lincah. Kalau terlalu banyak struktur, seringkali menjadi lambat. Mengapa lambat teman-teman? Ngerasain nggak di kantor itu kalau banyak struktur? Terasa ininya nggak, langkahnya kok terasa kok lama banget sih gitu. Pernah ngalamin nggak? Ya silahkan buka mic-nya yang ingin sharing. Iya, Ibu. Jadi untuk pengambilan keputusannya jadi agak bertahap, lebih lama, apalagi kalau misalnya lebih banyak lagi strukturnya, jadi pengambilan keputusannya lebih lama. Contoh? Permata di seksi apa? Di KPP? KPP Pratama Muara Tewe, Ibu. Kalau sekarang di seksi umum sih, Bu. Seksi umum ya. Keputusan yang berjenjang yang bikin lama, contohnya apa nih? Contoh. Nggak usah takut, ini forum belajar ya, bukan forum untuk apa? Untuk membuka aib, tidak ya, ini forum belajar. Saya boleh mengajukan contoh? Sebentar, Permata dulu, sedikit ya, tahan. Permata? Nah, contoh yang pernah dialami kok lama sih gitu, apa ini? Kalau untuk Permata sendiri kayaknya belum mengalami, Bu, karena masih pelaksana awal-awal, jadi belum ada. Cuman biasanya itu kalau yang lain tuh misalnya ada sesuatu gitu, kan harus keputusan dari kasih dulu, nanti baru ke kakap, baru dan sebagainya gitu. Jadi berjenjang agak lebih lama. Iya, betul ya, berjenjang ya. Oke, itu aja langsung kasih ya. Zaman dulu ada kasupsi loh. Saya pernah jadi kasupsi gitu. Sebelum kasih kasupsi dulu gitu kan, baru kasih, baru nanti salam 3 gitu. Nah, oke, baik. Makasih Permata. Abel? Saya mengalami ini Bu. Kan waktu itu tugas saya mencetak STP, tagihan pajak. Nah itu kan untuk mencetak surat tagihan pajak itu diperlukan nota perhitungan dan lembar perhitungan dari AR di seksi pengawasan. Jadi AR minta tanda tangan
kepala seksi pengawasan untuk template dan notifnya, terus dikirim ke seksi pelayanan, dicetak di seksi pelayanan, terus dibalikin lagi ke pengawasan karena yang mengirimkan ke WP dari AR-nya itu. Jadi bolak-balik gitu dari pengawasan ke pelayanan terus ke pengawasan lagi gitu. Iya ya, naik turun gitu ya. Kadang-kadang ke samping juga gitu kan, atau naiknya naik lagi gitu. Ya, oke, baik ya. Baik, terima kasih teman-teman. Ada satu lagi mungkin yang akan sharing? Izin, Bu. Iyo. Jadi sebelumnya saya pernah ngerasain juga birokrasinya memang agak lama, Bu, kalau banyak pejabat strukturalnya. Saya contohkan ketika mengirim konsep nota dinas ataupun konsep yang lain, itu saya di Kanwil, jadi saya harus menunggu disposisi dari kasih, kemudian dari kepala bidang, kemudian dari kepala kantor juga, Bu, untuk mengirim konsep MD-nya lagi, menunggu persetujuan dari kasihnya lagi, kabitnya lagi, dan kepala kantornya lagi, Bu. Jadi antara pejabat itu memang agak lama, Bu. Mungkin banyak pekerjaan juga. Jadi karena dipangkas pejabat struktural, jadi mungkin lebih mengurangi waktu. Iya, oke, betul. Apalagi di Kanwil ya, Tio ya. Di KPP hanya 2 tahap gitu ya untuk sampai surat keluar. Kalau di Kanwil sampai 3 nih. Kasih, kabit, kemudian Kakanwil gitu ya. Nah, ternyata yang seperti ini kalau kita dalam rangka pelayanan, ini kan cukup mengganggu ya bagi stakeholder kita gitu. Yang mau ekspor barangnya keburu busuk misalnya. Atau terlalu lama menunggu untuk dikirim. Ya enggak? Ya, ini yang BC siapa lagi? Raja. Raja Ampat. Raja Ampat apa Raja 9? Siap. Raja Umar, Bu. Raja Umar. Ya. Asli dari mana Raja Umar? Dari Ternate. Ternate, oke. Kalau ke Papua ada penerbangan langsung nggak? Atau kapan? Dari Ternate. Penerbangan langsung nggak ada, tapi kalau kapal ada. Ada kapal ya? Oke. Iya. Ternate ini hampir Filipina ya? Raja ya. Hampir Filipina ya? Gimana? Hampir ke Filipina. Jauh, Bu. Jauh. Oh, masih jauh? Iya. Oke, ya. Tapi termasuk penjaga garis luar nggak sih di Ternate? Ternate nggak masuk perbatasan. Masih ada pulau lagi di utaranya ya? Masih. Pulau apa yang di utara Ternate, Raja? Wah, kurang tahu juga sih apa ya. Sebentar saya lihat maps dulu ya, Bu. Nah, itu dia. Ini Raja udah melek teknologi nih, gini-gini gitu ya. Belum pernah lihat, Bu, belum pernah ke sana gitu ya. Tapi lihat map bisa. Karena bayang saya Ternate itu udah di atas gitu ya. Kalau lihat dari sini sih ya, dari Jawa itu Ternate udah di utara gitu. Tapi mungkin betul di atasnya masih ada lagi. Oke. Ada? Siap, ada. Sebentar. Ya, semua bayangin peta ya. Yuk, semua bayangin petanya nih. Nah, peta Indonesia. Karena saya sampai pernah ke Maluku juga. Malukunya Pulau Seram sih ya. Ambon, nyebrang Pulau Seram gitu ya. Kemudian ada teman di BC Ambon itu Mas Dio. Ibu sekalian ke Papua, Bu, gitu. Wow, perjalanannya nih masih panjang gitu ya kalau harus sampai Papua. Ya. Gimana, Raja? Jadi kalau di Maluku, benar sih Maluku Utara itu udah yang paling atas. Tapi kalau dari lihat per pulau-pulaunya, itu masih Ternate, baru Halmahera dulu, baru Halmahera. atasnya jauh Filipina. Siap. Oke, Halmahera, ingat saya. Ya, Halmahera ya, di atasnya ya. Siap. Oke, Filipina. Ya, kan wilayah yang sempat ngetop zaman Bu Menteri Susi ya. Banyak pencurian ikan gitu kan? Iya, setahu saya iya banyak pencurian ikan gelap gitu, nelayan gelap. Ya. Karena ketika saya ke Ambon itu ditunjukin oleh teman di sana, Ibu, itu kapal-kapal yang ditaruh di situ tuh gitu ya di Selat Ambon. Itu yang mau dihancurkan itu gitu. Waktu itu masih Bu Susi ya.
Itu kapal-kapal dijajar-jajar itu mau dihancurkan. Itu kapal-kapal yang masuk ke wilayah kita tapi tanpa izin. Oh, keren juga ya. Ya terus bayangin teman-teman BC ini termasuk yang seperti ini juga mungkin gitu ya tugasnya. Ya, menghalau yang masuk ke wilayah kita gitu. Iya nggak sih? Raja, Tio? Siap ya Bu. Siap ya. Oke. Baik. Oh, Adrian itu di Watampone ya. Watampone. Watampone di mana ya, maaf? Agak lupa saya. Boleh ditulis Adrian, Watampone di mana? Iya. Oke, yang lain tahu Watampone di mana? Kalau nggak salah di Sulawesi Selatan, Ibu. Oh, ya. Oke. Baik. Ya, betul. Sulawesi Selatan. Ya. Baik, kita coba buka ini ya, buka bahan tayangnya ya, teman-teman. Teman-teman udah membaca ya modul dan sebagainya. Sampun? Apa itu? Percaya. Ya. 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 Terlihat teman-teman? Terlihat Bu. Lihat ya. Baik. Izin saya ambil gambar dulu ya. Ya, mengapa ambil gambar? Jadi teman-teman ini masih terkait dengan fungsional nih. Terkait dengan fungsional gitu ya. Untuk mengumpulkan angka kredit ya sebagai bukti bahwa kita melakukan pekerjaan, salah satu pekerjaan Wijaya Iswara kan mengajar ya. Nah, buktinya adalah ada screenshot gitu. Ada screenshot pada saat saya di kelas. Karena itu mohon izin mengambil gambar. Oke. Baik, kita lanjut ya. Jadi agenda 3, ini udah agenda 3. Agenda terakhir, teman-teman, kita akan mereview mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Wah, sekarang yang smart itu bukan hanya anak muda gitu ya, anak sekolah dan sebagainya, tetapi ASN itu juga harus smart. Nah, materinya ada 2. Yang pertama dengan yaitu manajemen ASN dan yang kedua tentunya Smart ASN. Oke. Nah, sekedar mereview ya, teman-teman saya rasa mungkin sudah membaca gitu ya. Jadi bagaimana ASN itu di hire, di seleksi ya. Bagaimana diseleksi, bagaimana dikembangkan, kemudian bagaimana dikelola sampai nanti pensiun. Gitu. Sampai nanti pensiun. Kebayang nggak sih riwahnya memanage ASN? Kebayang banget gitu ya. Kebayang banget bagaimana riwahnya memanage ASN. Karena sejak rekrutmen, kriteria seperti apa yang akan kita ambil, berapa orang yang diperlukan, passing grade-nya berapa, kalau lulusan dari luar ya lulusan dari jurusan apa, dan sebagainya, itu merupakan hal-hal yang diperhatikan ketika kita melakukan rekrutmen PNS gitu ya, atau rekrutmen ASN. Nah, ya, saya taruh gambar di sini supaya teman-teman tidak perlu melirik dua kotak gitu ya. Sorry. Itu. Nah, kemudian setelah PSN masuk itu tidak didiamkan saja gitu ya teman-teman. ASN itu tidak didiamkan saja karena ketika dia bekerja bahkan sampai dengan jangka waktu. Kalau teman-teman sekarang usia 23 misalnya. Rizky usia berapa sekarang? Izin jawab, Bu, 22. 22 ya. 22. Kemudian katakanlah pensiun usia 60. Berarti akan bekerja selama berapa lama nih? Berapa? 38, Ibu. 38 ya. 38 tahun itu teman-teman akan bekerja pada tugas yang mungkin relatif sama gitu.
relatif sana. Misalnya di DJP terus gitu ya. DJP terus walaupun pindah-pindah seksi atau bidang, tetapi kan tujuan pokoknya dari tugas itu sama. Nah, itu tidak boleh didiamkan saja gitu ya. Pegawai itu harus dikembangkan supaya dia bisa mengikuti perkembangan keinginan dari stakeholder kita. Apa yang dibutuhkan oleh stakeholder kita itu bisa atasan kita, bisa juga wajib pajak, gitu ya. Apa yang dibutuhkan oleh stakeholder, misalnya Bu Menteri, gitu ya. Target untuk pajak berapa? Target untuk bea cukai berapa? Bu Menteri juga melaksanakan perintah Presiden, gitu ya. Visi misi Presiden seperti itu. Jadi kita harus mengembangkan diri. ASN itu perlu dikembangkan supaya bisa memenuhi kebutuhan stakeholder, baik stakeholder yang beliau adalah atasan kita atau stakeholder wajib pajak. Bisa mencapai target pajak dan bea cukai, bisa juga memenuhi harapan masyarakat wajib pajak, pelayanan yang baik. Misalnya. Nah, untuk itu perlu dikembangkan. Karena itu mengapa ada Balai Diklat, ada BPPK, gitu ya. Dan kemudian ke sini kita sudah mengembangkan yang namanya Korpu, Corporate University, di mana pengembangan pegawai, diklat pegawai itu bukan hanya menjadi tanggung jawab BPPK, tetapi juga bersinergi dengan unit-unit eselon 1 yang lain. Dengan bea cukai, untuk pegawai bea cukai, dengan pajak, untuk pegawai pajak, dengan Dirjen Perben, untuk teman-teman di perbendaharaan, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, selain itu, pegawai juga perlu dipikirkan promosinya. Mengapa? Mengapa untuk promosi pegawai itu juga perlu diperhatikan? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau sharing? Mengapa promosi perlu diperhatikan? Mbak Devina misalnya. Mbak Devina yang kebayang saat ini atau cita-citanya di DJP itu besok mau mencapai karir yang seperti apa? Apakah ingin tetap jadi pelaksana atau ingin jadi dirjen pajak? Kalau saat ini sih belum terbayang sampai yang jadi dirjen pajak ya, Bu. Mungkin kebayangnya baru sampai tahap kepala kantor mungkin. Kepala kantor, oke. Kepala kantor itu mau diraih berapa tahun nih kira-kira Mbak Devina? Belum tahu Bu kalau itu, Bu. Perkiraan. Harus bikin planning dong. Sekian tahun aku jadi AR misalnya. Besok fungsional ya kan, ganti fungsional semuanya, fungsional pemeriksa gitu kan ya. Kemudian setelah itu saya akan pindah jadi ini. Kira-kira berapa tahun? Usia berapa? Gitu aja, gampang kali ya. Ayo, kira-kira. Mungkin 40, hampir 50 tahunan mungkin, Bu. 40-50, kelamaan itu. 40 sampai 50 ya. Kepala kantor ya. Kepala kantor. Oke. Saya itu ditawari promosi kepala kantor pertama kali tahun saya usia berapa ya? Sekitar 40. Sekitar 40-an. Tapi maaf, saya berangkatnya dari sarjana ya. Sarjana kan 3A ya. Kemudian tidak lama kan S2, 3B gitu. Itu usia 40. Nah, kalau teman-teman dari D3 berarti perlu sekitar selisih 5 tahunan sih ya. Kan harus kerja dulu kan, 2 tahun gitu ya. Kemudian baru S1 lagi gitu kan. S1 5 tahun. Ya kira-kira 45-an lah. Benar sih Mbak Devina ya. Feelingnya dapat lah kira-kira. Normalnya gitu ya. Normalnya mungkin sekitar 45. Kita doakan ya Mbak Devina tercapai cita-citanya. Teman-teman yang lain juga ya. Mudah-mudahan yang di planning masing-masing itu nanti bisa terrealisir. Gitu. Nah, itulah teman-teman mengapa perlu dipikirkan juga promosi.
Karena saya yakin hampir semua pegawai itu tidak ingin stuck. Betul nggak, Permata? Betul ya? Ya, nggak ingin stuck. Iya, iya. Nggak ingin stuck, pasti semua pengen naik gitu. Mitchell, pengen jadi apa terakhir nanti di akhir usia pensiun, Mitchell? Jabatan yang diinginkan apa? Lebih ke arah yang fungsional, Bu. Supervisor mungkin. Oh, supervisor fungsional, keren. Ini sudah agile nih istilahnya ya. Udah agile, udah nggak, saya nggak mau struktural, Bu, saya fungsional aja gitu. Ya saya tuh lepas saya dari struktural gitu ya, saya pergi ke fungsional gitu. Oke, keren ya. Supervisor ya. Kalau perlu senior supervisor gitu ya. Senior supervisor itu baru jalan aja orang udah takut gitu kan. Iya, oke. Ya, itu teman-teman gitu ya. Jadi promosi perlu diperhatikan juga dalam rangka manajemen ASN karena setiap pegawai itu memiliki kebutuhan untuk promosi. Pasti. Karena kebutuhan itu kalau teman-teman ingat hierarki Maslow ya, segitiga Maslow, yang bawah kan masih bersifat fisik. Betul nggak? Ingat ya. Fisik, kemudian yang paling atas itu adalah apa? Paling atas aktualisasi, ya kan? Segitiga Maslow. Fisik, rasa aman, kemudian rasa dicintai, kemudian penghargaan, dan aktualisasi diri. Nah, orang itu butuh ke sana, gitu ya, tidak hanya fisik saja, tetapi dia butuh aktualisasi diri. Karena itu perlu diperhatikan yang kebutuhan dasar manusia. Karena itu strategi atau aturan-aturan mengenai promosi itu juga perlu dipertimbangkan supaya pegawai itu dalam bekerja dia bersemangat. Orang bersemangat itu kalau punya harapan. Betul nggak sih? Betul, Stephen? Semangat itu kalau punya harapan gitu. Kalau nggak punya harapan itu bahasa Jawanya yang glinding aja, mengalir aja itu apa ya? Kalau dalam ilmu negosiasi dikatakan bahwa orang itu memperoleh apa yang dia negosiasikan. Orang akan memperoleh apa yang dia negosiasikan. Jadi bukan hanya glinding saja, tetapi berupaya untuk mencapai apa yang diinginkan dengan melakukan negosiasi dengan orang lain. Gitu. Nggak sadar kadang-kadang kita. Benar nggak sih? Stephen ketika mau penempatan disuruh misi nggak? Ingin ditempatkan di mana gitu, ada nggak kuesionernya? Ya, ada, Bu. Ada ya? Dikabulkan nggak, Stephen? Tidak, Bu. Tidak? Ya, tapi itu sudah ada cara ya, sudah ada wadah untuk negosiasi. Ketika kita usul, Stephen misalnya ingin ke Medan, atau pengen Pontianak, atau kemudian pengen ke Bali gitu ya. Ini negosiasi ketika menyampaikan keinginan itu. Tetapi perkara itu belum dikabulkan, itu adalah sebuah keputusan gitu ya, keputusan dari sebuah kebijakan. Gitu. Nggak apa-apa. Tapi apapun yang kita peroleh pada umumnya adalah hasil dari sebuah negosiasi. Termasuk ketika Rizky mau beli baju, negosiasi. Saya mau latsar, jadi saya harus pakai baju putih hitam nih gitu. Kerudung saya udah mulai nggak putih nih Bu, boleh beliin dong. Nah, negosiasi gitu ya. Beli ke pasar, itu nggak ada pasar sekarang ya. Shopee ya. Shopee, ada nggak sih Shopee kerudung putih gitu? Ada Ibu. Ada ya? Ya. Gitu. Itu ya, jadi yang kita dapatkan itu adalah hasil sebuah negosiasi. Kemudian kesejahteraan juga perlu dipikirkan ya. Pegawai pajak misalnya minta lebih gitu ya. Kami lebih dari yang lain dong karena tugas kami berat misalnya. Ini juga perlu dipikirkan. Atau tunjangan kemahalan misalnya. Kami di Papua kan pengeluaran tinggi, atau kami di mana lagi Ternate misalnya, Halmahera misalnya. Harga-harga mahal, perlu diperhatikan gitu ya, tunjangan kemahalan. Ini perlu dipikirkan gitu ya, supaya pegawai bisa bekerja dengan tenang, dengan nyaman, sehingga bisa berkontribusi dengan maksimal. Gitu teman-teman. Karena itu teman-teman, saya dulu masuk pajak tahun 92, gaji saya itu hanya Rp250.000. Di Jakarta loh guys.
Di Jakarta dengan Rp250.000 tahun 92. Ya kalau sekarang mungkin sekitar berapa juta ya kalau segitu. PNS kan sekarang masih kisaran 4,5 juta ya, kalau nggak salah sekitar itu ya. PNS-nya gitu ya. Nah, kalau di kita alhamdulillah ada tunjangan ya, dan semakin ke sini tunjangan pegawai Kementerian Keuangan itu alhamdulillah sudah sangat baik. Sangat baik. Itu perlu disyukuri teman-teman ya. Tunjangan kita sudah sangat baik, tinggal kita mengelolanya bagaimana. Karena kalau kita mengikuti nafsu saja, berapapun besarnya tidak akan pernah cukup. Gitu. Tapi kalau kita bisa mengelola, maka apa yang sudah diberikan ke kita, itu kita tinggal memanage dan kemudian kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Insya Allah nanti hasilnya akan kita dapatkan juga. Jadi apa yang kita peroleh itu adalah seperti apa yang kita lakukan. Ketika kita melakukan yang baik, maka yang kita peroleh insya Allah yang baik juga. Contoh, didapat yang baik apa? Reward, katakanlah tukin. Ya, tukin. Setelah akhir tahun, kita menunjukkan kinerja yang bagus, nilai kita bagus, kan kita dapat tukinnya juga lebih banyak daripada yang kurang dari kita. Itu material ya, sisi material. Yang lain, ketika kita bekerja dengan baik, maka atasan, teman-teman semua mengakui bahwa pekerjaan kita baik, maka kita masuk talent. Masuk talent sehingga kita bisa promosi. Oke, selain itu, bekerja yang baik dengan hati, kalau saya bilang bekerja itu dengan hati, gitu ya. Karena kalau dilakukan dengan hati itu pasti akan muncul yang sebaik-baiknya, karena kita ikhlas. Maka akan menjadi ibadah, amal ibadah kita. Dan amal kita itu akan kembali pada kita, kalau tidak sekarang, tidak di dunia ini, ya nanti di akhirat. Nah, teman-teman, sampai sekarang, teman-teman pemerintah daerah itu masih sering menghubungi saya untuk berkonsultasi. Termasuk Kulon Progo yang saya jadikan lokasi pengabdian masyarakat dengan STAN. Gitu ya. Itu adalah teman-teman yang sudah sekian lama gitu ya. Dulu kami layani, gitu ya, kita bekerja sama. Di Jogja kan saya di PBB tahun 98. Sekarang sudah tahun berapa, teman-teman? 98, sekarang tahun 2020, udah 22 tahun. Tapi mereka itu masih mengingat saya. Ya, masih datang kepada saya. Masih WA, masih telepon, gitu ya, untuk meminta saran atau untuk konsultasi, bahkan minta pelatihan. Nah, itu karena kita berusaha bekerja dengan baik. Jadi, baik dan ikhlas, ya, baik dan ikhlas sehingga akan kembali juga pada kita, entah sekarang, entah besok, entah lusa, entah tidak di dunia ini, tapi mungkin di akhirat. Gitu teman-teman, karena berkah gitu ya, gaji yang kita peroleh, kita balas dengan pekerjaan yang baik, insya Allah akan berkah untuk kita maupun keluarga kita. Ada yang sudah berkeluarga di sini? Belum berani lagi. Oke, ada yang sudah, boleh raise hand? Sudah boleh menikah belum sih teman-teman? Ada ketentuan enggak? Sudah boleh Ibu, tapi belum ada kebetulan. Jujur banget di Permata nih. Dibuka lowongan gitu. Ya, silakan daftar via chat ya. Oke, sudah boleh Bu, tapi namanya belum ada gitu ya. Undangannya sudah didesain. Tinggal masukin nama. Ya. Oke, itu ya, teman-teman. Jadi untuk diri sendiri dan untuk keluarga. Gitu. Nanti akan tenang ya kalau kita bisa bekerja dengan baik. Kemudian manajemen kinerja ya, tadi udah saya singgung ya, ada position, ada promotion, ada salary, ada sanksi. Hati-hati kalau target tidak tercapai, itu ada sanksinya. Gitu. Ya, ini merupakan cara ya, merupakan cara supaya pegawai itu tidak, mohon maaf dulu kalau PNS itu kan katanya hanya datang pagi, sarapan, baca koran, istirahat, pulang. Oh iya lupa. Itu
tidak masuk dalam kamus kita, gitu ya. Tidak ada dalam kamus kita karena kita punya target. Dan kata Bu Menteri, target itu harus menantang. Menantang itu nggak asal bikin target, kemudian tercapai, kayak nggak ngapa-ngapain, itu tercapai aja, gitu ya. Kayaknya nggak dapet gitu ya, Habel ya. Kalau kerja kok nggak, ya nggak sih? Kalau cuma santai-santai doang, sudah lewat gitu kan, nggak ini banget gitu. Nah, hidup itu akan menjadi lebih hidup kalau ada tantangan. Gitu, teman-teman. Karena itu, kenapa mohon maaf nih, kalau teman-teman lihat kan ekstrakurikuler saya kan banyak gitu ya. Selain pengertian masyarakat, ini kenapa saya sebut ekstrakurikuler? Karena nggak ada koin dan poinnya. Angka kreditnya nggak ada itu. Gitu. Tidak ada karena betul-betul pengabdian masyarakat bukan merupakan pekerjaan yang diberikan angka kredit. Pembina UMKM juga tidak ada angka kreditnya. Kementerian Kemenkyu mengajar tidak juga ada angka kreditnya. Ada paling itu sertifikat sih, sertifikat narasumber gitu. Tapi itu hanya penunjang kalau di Jaiswara. Sertifikat narasumber gitu ya, itu hanya penunjang. Itu ya karena apa? Saya merasa masih ada yang bisa saya lakukan gitu ya untuk seorang lain, gitu ya. Gitu. Kemudian berikutnya disiplin dan etika, ada larangan, ada kewajiban, gitu ya. Untuk pajak ada berapa kewajiban, ada berapa larangan? Ya cukai. Pajak dulu. Ada berapa kewajiban dan berapa larangan? Kode etik DCP, kode etik DC. Oke, searching dulu kayak Raja tadi. Harusnya udah hafal nih, udah tahu nih. Yuk, silakan di searching. Ya, sudah? Boleh Raizen yang udah ketemu? Boleh open mic, silakan. Kode etik Direktorat Jenderal Pajak, kode etik DJBC. Izin menjawab, Bu. Tapi kalau salah mohon koreksi ya, Bu. Silakan. Siapa ini ya? Vanessa? Permata, Ibu. Oh, Permata. Untuk kode etiknya itu meningkatkan disiplin pegawai, menjamin terpelihara. Ini kayaknya tujuan deh. Berapa butir kewajibannya? Kalau kewajibannya ada 9. Larangannya? Untuk larangannya ada 8, Ibu. Ada 8. Oke. Kalau dari jumlahnya benar, yang saya ingat itu, gitu ya. Silakan dibaca Permata. Teman-teman yang lain boleh menyimak. Di pasal 3, untuk setiap pegawai mempunyai kewajiban untuk 1, menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain. 2, bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. 3, mengamankan data atau informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak. 4, memberikan pelayanan kepada wajib pajak, sesama pegawai, atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya. 5, menaati perintah kedinasan. 6, bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik Direktorat Jenderal Pajak. 7, menaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor. 8, menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dan 9, bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata sopan. Oke. Ada 9 kewajiban. Oke.
Baik, larangannya nanti dibaca sendiri ya teman-teman. Ya, kalau perlu itu di print, kemudian sekarang punya meja kerja nggak sih teman-teman? Punya ruangan sendiri nggak sih? Punya Ibu. Masih punya ya? Masih. Soalnya kalau di kami di Balai Diklat itu sudah FWS, Free Working Space. Jadi setiap orang nggak punya ruangan khusus. Boleh saya kerja di tempatnya Mas Esa, di tempatnya Mbak Umi gitu ya. Saya boleh di perpustakaan, saya boleh di ruang rapat dan sebagainya. Ada ruang khusus, tapi Widya Iswara sampai saat ini masih sih belum ada ruangannya belum dibentuk sebagai FBS. Nah, kalau ada tempat untuk menempel itu boleh di print gitu ya, terus di laminating. Kalau zaman dulu nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Masih ada sih kalau di Jogja gitu ya, ditempel di tempat pekerjaan supaya tidak lupa. Oke, yang dari BC silakan. BC. Ya, mohon izin Bu. Saya dapat kode etiknya sih Bu. Ada berapa kewajiban, berapa larangan? Bu, di sini nggak ada kewajiban dan larangan yang di cap 4. Cap 4 BC tahun 2022. Judulnya apa tuh? Kode etik dan perilaku pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Oke, baik. Terus? Terdapat 5 pasal, Bu. Pasal pertama, pegawai DJBC harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah Pegawai Negeri Sipil. Pasal kedua, di dalam pengamalan Sumpah Pegawai Negeri Sipil, setiap pegawai DJBC harus selalu berpedoman pada kode etik dan perilaku pegawai DJBC sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. Nah, lihat lampirannya. Kode etik kan di lampiran. Ya kan? Siap. Lampirannya coba dilihat. Jadi sumpah jabatan, kemudian kode etik. Ini nggak ada lampiran, Bu. Coba saya cari di website lain. Oke. Raja, udah menemukan lampirannya? Lampirannya iya Bu, ada. Oke, berapa kewajiban, berapa larangan di BC? Untuk larangan sih tidak tercantum Bu, tapi ada kewajiban pribadi aja. Oh gitu. Oke, Ya. kalau yang lama dulu ada 8 kewajiban, 9 larangan sih. Kembalikan sama pajak. Kalau pajak kan 9 kewajiban, 8 larangan. Kalau bea cukai 8 kewajiban, 9 larangan. Itu yang saya ingat ya. Nah, tapi kalau ada yang baru 2022, monggo silahkan coba dibacakan Raja. Yang lampiran dari Cap 04 BC ini ada 18 justru Bu, tanggung jawab pribadinya. Tanggung jawab pribadi, oke, terus? Yang pertama, saling menghormati antara sesama warga negara yang berbeda agama. Yang kedua, melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang ketiga, menghindari diri untuk melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, pemerintah, atau pegawai negeri sipil. Yang keempat, bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Yang kelima, menghindari memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai negeri sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan. Selanjutnya, menghindari diri untuk menghalangi berjalannya tugas kedinasan, mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang, membimbing bawahan dalam melaksanakan tugasnya, mendorong bawahan untuk meningkatkan prestasi kerjanya, menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya, memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karirnya, memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin, menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, menjalankan pola hidup sederhana di dalam kehidupan bermasyarakat, selalu berusaha meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas, mentaati ketentuan jam kerja, berpakaian rapi, sopan, serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap sesama pegawai negeri sipil dan atasan, dan yang terakhir, memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan,
dan Kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil. Yang tercantum di lampiran itu sih, Bu. Ya, oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan buat Raja. Ya, sebelum itu Stephen boleh dilanjut tadi. Stephen tadi kan baru 2 ya. Sumpah jabatan, kode etik gitu ya. Yang 3, 4-nya sampai 5 apa Stephen? Ya, mohon izin Bu, mohon izin Ya. melanjutkan. Iya. Pasal 3-nya itu sebagai pedoman beretika dan berperilaku, maka setiap pegawai di DJBC wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan kode etik dan perilaku di DJBC dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Pasal 4, setiap bentuk tindakan yang bertentangan dengan butir-butir yang terkandung dalam kode etik dan perilaku pegawai DJBC yang dilakukan oleh pegawai DJBC dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari perlu disempurnakan maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Oke, baik. Terima kasih Stephen. Jadi itu ya teman-teman DC sudah diatur secara rinci 18 butir ya. 18 butir tanggung jawab individu pegawai bea cukai. Kalau saya lihat itu seperti gabungan antara kewajiban dan larangan gitu ya. Tapi ada beberapa tambahan poin-poin, terutama tadi yang atasan harus ABCD itu tadi. Itu sepertinya tambahannya gitu. Nah itu teman-teman gitu ya. Jadi kalau hari ini teman-teman belum melihat kewajiban, larangan, dan kode etik masing-masing, silakan untuk dilihat kembali nanti ya. Supaya tidak tersesat. Karena dengan ilmu hidup menjadi mudah. Ya, tidak tersesat. Oke. Baik, kemudian sampai pensiun. Dan teman-teman, prioritas 5 tahun ke depan, prioritasnya Jokowi gitu ya. Yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia. Pasti. Mengapa SDM selalu menjadi program hampir pada setiap pimpinan? Mengapa? Ada yang bisa sharing? Mengapa SDM selalu menjadi hal yang tidak tertinggalkan dalam setiap program kerja? Yuk. Halo. Silakan. Kenapa SDM nih? Ya Bu, Ya. izin jawab. Yuk, Babel. Karena kalau menurut saya, kalau sumber daya manusianya itu bagus dengan cara dibangun terus, itu kan lama-lama menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju juga, nanti pembangunan struktur juga jalan, ekonomi jalan. Jadi intinya tuh dari sumber daya manusianya dulu. Iya, karena SDM adalah merupakan otak dari birokrasi. Pengendalinya kan SDM. Mesin itu dibuat oleh siapa? Manusia. Program dibuat oleh siapa? Manusia. Peraturan dibuat oleh siapa? Manusianya kan? Iya, jadi SDM itu otaknya gitu ya. Otaknya itu manusianya gitu. Jadi mau diapain itu ya tergantung pada manusianya. SDM-nya maju, maka organisasinya akan maju. SDM-nya bersih, maka organisasinya bersih. Gitu teman-teman. Ya, jadi kalau kita bicara mau bilang Kemenkyu itu bersih, Kemenkyu itu terpercaya gitu ya. Harus dari SDM-nya. SDM-nya membuat aturan yang mendorong supaya pegawai berperilaku bersih. SDM-nya membuat sistem yang menghalangi orang untuk melakukan kecurangan. Itulah mengapa
SDM itu sangat penting. Gitu, teman-teman. Nah, 5 program utama prioritas 5 tahun ke depan yaitu pembangunan SDM, menciptakan generasi pekerja keras yang dinamis, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Gitu. Teman-teman sudah hidup di zaman teknologi gitu ya. Saya rasa sudah jauh lebih maju dari saya gitu dari sisi teknologi. Kemudian pembangunan infrastruktur harus gitu ya. Ketika saya ke Pontianak, saya mendapat cerita dari salah satu kabupaten yang sebenarnya lokasinya nggak jauh dari Pontianak, tapi dia untuk datang ke Pontianak ikut diklat itu perlu perjalanan 4 jam darat. Padahal nggak jauh, loh. Kenapa kok bisa lama? Saya bilang gini, jalannya jelek banget kok. Gitu. Jadi walaupun ya kalau di peta itu di sebelahnya, gitu ya, sebenarnya jalannya nggak jauh kata dia. Tapi karena jalannya jelek, saya harus 4 jam untuk sampai di sini. Ya kalau infrastrukturnya repot seperti itu, bagaimana ekonomi akan jalan gitu ya, dan lain-lain ya ekonomi dan lain. Kemudian ada transformasi ekonomi, reformasi birokrasi, ya ini landasan untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik. Kemudian penyederhanaan segala bentuk regulasi. Kita sudah lihat ada Omnibus Law, ada HPP, ada Undang-Undang HKPD, gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk penyederhanaan regulasi. Gitu teman-teman. Ya, jadi ada action-action yang sangat penting yang kita lakukan. Oke. Berikutnya amanat Presiden Jokowi ya dalam investasi SDM. Oke. Aset paling penting dari bangsa Indonesia adalah manusia. Karena itu pemerintah tidak hanya memprioritaskan investasi fisik, tapi juga investasi SDM dengan terobosan kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang mampu bersaing di dunia internasional. Karena itu kalau teman-teman lihat ya apa saja yang perlu dimiliki oleh ASN Smart, apa teman-teman? Ya, ASN Smart. Oke. Birokrasi kelas dunia sendiri itu menuntut kita untuk inovatif. Teman-teman tahu di kita itu setiap tahun diminta untuk melakukan inovasi. Bahkan ada lombanya, gitu, lomba inovasi. Gitu. Sekedar cerita saja ya. Tahun kemarin saya kebetulan mengajukan 3 inovasi. Ya, 1 angkringan bersama dengan 2 wijaiswara yang lain, 1 inovasi kolaborasi budaya untuk penyuluhan anti korupsi, dan yang ketiga inovasi yang saya namakan Kemenq 1 Indonesia Maju. Gitu. Alhamdulillah 3 inovasi tahun kemarin. Yang 1 itu inovasi terbaik balai, ya level balai untuk BPPK. Kemudian yang 1 lagi juga diakui sebagai inovasi di unit level BDK. Kemudian yang 1 diberikan SK sebagai inovasi tingkat instansi. SK-nya Kementerian Keuangan. Jadi kita itu tidak as usual aja gitu ya. Harus ada sesuatu yang kita ciptakan. Terobosan-terobosan gitu ya. Layanan-layanan yang mungkin tidak menjadi bidang pokok kita, tetapi itu bisa menunjang kinerja kita dan kinerja orang lain. Bermanfaat bagi orang banyak. Gitu teman-teman. Termasuk tadi ya pengabdian masyarakat dan sebagainya. Itu salah satu bentuk inovasi yang saya lakukan. Kemudian selain inovatif kita juga adaptif. Ya adaptif BPPK misalnya. Tidak hanya offline tetapi kita sudah online diklatih. Karena kondisi COVID memaksa demikian, sehingga yang kita planning online itu baru beberapa tahun ke depan, akhirnya harus terjadi di tahun 2020-2021. Dan ternyata itu banyak banget menghemat biaya. Walaupun mungkin ada sisi lain ya yang hilang gitu ya, tetapi setidaknya pada posisi COVID kemarin kita alhamdulillah bisa mengurangi banyak sekali biaya sampai 70-80%, sehingga biaya itu bisa digunakan untuk penanggulangan COVID. Responsif ya, kita tahu harapan stakeholder kita apa.
Kemudian peningkatan kualitas SDM, karena SDM itu adalah otaknya, gitu ya, kalau bahasa saya, otaknya dari organisasi. Kemudian kolaborasi kinerja. Kita tidak bisa lagi bekerja sendiri. Zaman dulu Bea Cukai, Pajak, BPK itu udah pisah-pisah gitu ya. Sekarang Kemenq 1. Kemenq 1. Untuk UMKM misalnya saya berkolaborasi dengan DJBC untuk sosialisasi mengenai kemudahan ekspor, dengan KPKNL untuk ikut lelang, ya, lelang barang produk teman-teman UMKM, dengan pajak untuk sosialisasi mengenai fasilitas pajaknya, pembukuan, dan sebagainya. Gitu teman-teman. Jadi kita itu tidak terperangkap di kursi kita sendiri, ruangan kita sendiri gitu ya, tapi kita punya stakeholder, punya teman, punya kenalan, dan sebagainya. Kolaborasi kerja. Sistem merit. Nah ini buat target ya. Tadi di awal sesi sudah saya sampaikan teman-teman buat target gitu ya. Saya tahun depan mau ngapain, 3 tahun lagi mau ngapain, tahun berikutnya apa dan seterusnya. Sehingga dengan target itu nanti akan lebih tertata gitu ya. Target mengenai karir, target mengenai keuangan, target mengenai kehidupan pribadi, target mengenai kehidupan di kantor, pekerjaan, dan sebagainya. Mengenai hobi, boleh aja. Ya, jadi ada target. Yang hobi nulis misalnya targetnya tahun depan saya harus publish buku, misalnya. Nah, ya, bikin target-target seperti itu supaya waktu kita tidak terbuang sia-sia. Oke. Smart ASN. Oke. Vanisha deh. Saya pengen dengar suara Vanisha. Ya. Boleh dibacakan Smart ASN itu apa saja yang perlu dimiliki, Vanisha? Ya, baik Bu. 5 kompetensi Smart ASN. Yang pertama adalah menguasai IT, yaitu ASN dituntut untuk update terhadap teknologi yang terdiri dari digital culture, digital ethic, digital skill, and digital safety. Kemudian yang kedua adalah menguasai bahasa asing. Yang ketiga memiliki sifat dan sikap hospitality. Yang keempat kemampuan networking. Yang kelima adalah memiliki jiwa entrepreneurship. Ya, itu. Jadi networking ya teman-teman. Nanti sifat dan sikap hospitality karena ASN itu tugasnya adalah melayani ya. Salah satu tugasnya adalah melayani masyarakat. Jadi harus hospitality. Kemudian memiliki jiwa entrepreneurship. Mengapa demikian? Mengapa perlu jiwa entrepreneur ini? Ya, ya silakan, Vanisha. Mungkin agar dia itu bisa terus berinovasi gitu, kan biasanya kalau jiwa entrepreneurship itu dituntut untuk terus berinovasi dan adaptif dengan perubahan. Oke. Itu juga diperlukan oleh ASN sebagai pelayan publik. Oke, bagus ya. Baik, makasih Vanisha. Iya, jadi logika berpikirnya atau cara berpikirnya kita bukan yang pegawai yang setiap bulan terima gaji gitu aja ya, tapi ada entrepreneurship tadi. Memahami apa kehendak pelanggan kita gitu ya, sehingga kemudian kita memenuhinya. Bagaimana memenuhinya? Ada inovasi. Ya, seperti itu. Jadi ini menguasai IT, hati-hati untuk teman-teman ya, kalau posting, saya ingat yang disampaikan oleh salah satu narasumber kemarin, lebih baik agak lama postingnya, tidak buru-buru, tetapi kita sudah menyaringnya dengan baik. Karena kalau terburu-buru, lupa menyaring, nanti khawatirnya begitu sudah klik, tidak bisa ditarik lagi. Ya, sulit untuk ditarik kembali. Itu teman-teman ya, jadi hati-hati untuk posting-posting, perhatikan lagi etika-etika untuk bermain di dunia medsos gitu ya. Oh, Adrian di Bone ya, Sulawesi Selatan, Kerajaan Bone. Ya, itu teman-teman jadi terkait manajemen ASN dan
ASN Smart secara garis besar seperti ini yang bisa kita review bareng gitu ya di sesi ini. Ada yang ingin didiskusikan, teman-teman? Ngomong-ngomong nih, ini menurut teman-teman dari 5 ini yang paling sulit yang mana sih? Yang kebayang yang kayaknya tantangannya gede nih, agak sulit nih Bu, yang ini apa nih? Kalau saya sendiri yang jiwa inovatifnya sih Bu. Kenapa nih kira-kira inovatifnya kenapa sulitnya? Belum terbiasa untuk menciptakan sesuatu gitu Bu. Biasanya kan masih ngikutin alur aja gitu. Jadi masih harus dikembangkan lagi. Ya, betul ya. Bagus ya, bagus. Permata sudah mengidentifikasi di mana letak kelemahan saya gitu ya, kelemahan. Nah, memang yang namanya inovasi, orang yang tahu kelemahan di mana itu harus diperbaiki, itu adalah orang yang seperti apa? Yang gimana nih? Yang tahu bahwa ada kelemahan, itu adalah orang yang melakukan. Benar nggak? Melakukan pekerjaannya. Betul? Ya. Salah satu buku manajemen Toyota yang sudah lama saya baca, itu dia sampaikan bahwa Toyota itu kuncinya adalah datang ke lapangan. Datang ke lapangan, maksudnya apa? Kalau kita datang ke lapangan, maka kita akan tahu mobil yang sudah direncanakan, mobil yang sudah dibuat di pabrik, sudah didesain, begitu di off-road kan, gitu, on-road atau off-road sih? Apa, Raja? Off-road. On-road. Oh, kalau off-road tuh nggak di jalan Bu, nggak di jalan aspal. Kalau off-road? Oh, off-road itu Bu, yang nggak di jalan aspal. Oh, yang nggak di jalan aspal, Ya. off-road ya? Ya, siap. Kalau on-road di jalan aspal ya? Ya, siap. Nah, begitu sudah di on-road kan, ini baru akan tahu, oh ternyata ininya tidak berfungsi gitu ya. Apa yang kalau kecelakaan kemudian muncul balonnya itu apa namanya? Airbag. Safety bag atau airbag? Airbag Bu. Airbag ya, airbag. Misalnya, oh ternyata airbagnya tidak berfungsi, ya. Oh ternyata remnya tidak cepat responnya, misalnya seperti itu. Nah begitu juga kita, teman-teman, kita itu akan mengetahui ada lubang kelemahan ketika kita melakukan pekerjaan itu, merasakan dari efek dari pekerjaan itu. Dan itu hanya terjadi kalau kita terlibat di dalamnya. Ya. Melihat juga bisa, ya melihat juga bisa, tetapi beda dengan yang dia ikut merasakan, menjalankan pekerjaan, kemudian tahu, oh kok begini sih, harusnya ini nggak gini nih. Nah, itu karena kita melakukan gitu ya. Jadi teman-teman, sepanjang teman-teman punya pengalaman yang cukup, kemudian mengamati pekerjaan itu, tidak sekedar melaksanakan saja. Oke, Permata ya. Meja, tidak sekedar melaksanakan saja, tetapi juga mengamati dan menghayati, maka nanti akan dapat di mana harus dilakukan inovasi. Gitu. Oleh karena itu, saya selalu katakan bahwa bekerja itu dengan hati. Gitu. Ya enggak? Bekerja itu dengan hati, bukan hanya dengan otak saja. Karena kalau hati sudah bekerja, otak itu otomatis ikut main. Itu saya, gitu ya. Tapi kalau otak saja, hati belum tentu ikut main. Jadi kalau sudah bekerja dengan hati, kita akan dapat feel-nya, kita bisa merasakan mengapa pekerjaan itu kita lakukan, di mana kurangnya, kemudian next-nya adalah gimana nih seharusnya. Gitu. Gitu ya teman-teman. Dan saya selalu menyebut kita bekerja itu sebenarnya bukan bekerja. Tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai berkarya. Karena dalam bekerja kita tidak asal bekerja, kalau kata Hamka, kalau bekerja asal bekerja, kerbau di sawah juga bekerja. Ya enggak?
Hamka loh ini yang bilang. Kalau bekerja asal bekerja, kerbau di sawah itu juga bekerja. Artinya dia ya udah gitu aja gitu ya. Dipukul jalan, di ini udah jalannya itu saja ke situ gitu. Tapi lebih lanjut saya menyebutnya sebagai berkarya. Mengapa? Karena kita adalah manusia yang dibekali dengan pikiran, ya, dengan otak. Jadi bekerja itu sambil mengaktualisasikan diri. Ya, sambil menyumbangkan apa yang kita punya, mengoptimalkan. Itu namanya berkarya. Gitu ya, teman-teman. Ya. Baik, sudah pukul 9:20. Ya. Rasanya sesi sinkronus ya untuk membahas atau mereview ya, tepatnya mereview karena materi kan teman-teman sudah baca semua ya. Sudah di e-learning, ini mereview saja beberapa hal penting terkait dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Sebelum saya tutup, masih ada yang ingin disampaikan teman-teman? Sebelum kita menginjak ke penugasan? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, mudah-mudahan sharing-sharing kita hari ini bisa menambah apa ya, menginspirasi lah ya, bisa menginspirasi teman-teman untuk menjajak ke langkah baru nanti sebagai ASN. Baik, yang ini saya close. Tepuk tangan dulu deh buat sesi pertama kita. Oke, terima kasih ya peran serta teman-teman semuanya. Nah, kemudian kita lihat penugasan. Oke. Ya, terlihat ya. Ya, oke, baik. Teman-teman, tugas ini sebenarnya juga sudah saya upload di Collabjar ya. Sudah saya upload di Collabjar. Sebentar, saya ambil gambar dulu ya. Teman-teman kalau mau ambil gambar juga boleh loh, silakan. Ya, dikirim ke pacarnya gitu ya. Aku lacar ya, doain ya. Kecuali yang belum punya ya, Permata ya. Jangan khawatir, masih usia berapa gitu kan. Iya, oke. Yang halaman berikut. Ya, oke. Tio, suara saya masih terdengar, Tio? Ya, masih Bu. Masih ya. Oke. Saya ada punya beberapa teman di Papua, Tio. Ya, satu orang lulusan dari, yang menarik nih, satu orang teman saya lulusan dari bukan arkeologi, satu. Izin Bu, mikrofonnya mute. Oh, oke. Ya, jadi saya ada teman di Papua, lulusan dari sastra UGM. Menariknya adalah dia memang sejak kuliah ingin ke Papua. Gitu. Cewek loh Tio. Ya, cewek nih. Jurusannya antropologi. Konon katanya dia terprovokasi oleh bacaannya ketika SMP. SMP itu dia dulu membaca buku tentang Asmat, suku Asmat gitu ya. Nah, sampai dia kuliah di antropologi, kemudian ingin saya ke Papua gitu ya. Dan sampai sekarang beliau di Kabupaten Asmat, kepala Dukcapil, kepala bidang sih, masih kepala bidang ya. Kepala bidang di kantor Dukcapil di Asmat. Oh, keren itu. Ya, gitu. Jadi dia menikmati gitu ya, menikmati kehidupan dan pekerjaannya di sana. Nah, teman-teman, hari pertama ini identifikasi isu terkait manajemen ASN di kantor saudara. Di instansi saudara minimal 2. Ya, manajemen ASN, entah mengenai pelatihan untuk ASN, entah mengenai penugasan giliran dalam layanan misalnya, atau apapun gitu ya, terkait manajemen ASN minimal 2.
deskripsikan isu tersebut dengan menghadirkan data dan fakta yang relevan. Jadi disampaikan ceritanya gitu ya. Syukur-syukur ada data. Ya, misalnya data pegawai di TPT sekian orang gitu ya. Jadwalnya seperti ini, kemudian yang terjadi seperti ini misalnya gitu ya, tulisan. Kemudian pilihlah isu tersebut dan dampak yang akan terjadi jika isu tersebut tidak segera diselesaikan. Ya, dan para pihak yang terkena dampak. Nah, pilih satu isu saja. Jadi ini sepertinya kurang lengkap gitu ya. Dideskripsikan dengan data fakta yang relevan, kemudian pilihlah salah satu dari minimal 2 tadi, isu yang kalau tidak diselesaikan itu akan memberikan dampak negatif. Kemudian tentukan solusi dari isu yang dipilih. Setelah pilih satu, solusinya apa? Tuliskan dalam 1 halaman. 1,5 spasi, areal 11. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Maaf, Bu, izin Jelas? bertanya. Ya. Untuk jumlah minimal 1 halaman itu untuk pendeskripsian solusinya saja atau dari ini Bu, dari analisisnya mulai dari deskripsi? Mulai dari deskripsi, sejak identifikasi malah. Nah, jadi itu yang ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kemudian deskripsikan isu tersebut gitu ya, datanya ini. Kemudian dari itu lakukan analisis ya. Analisis APKL atau USD di modul ada ya. Ada, mudah kok caranya. Kalau kurang jelas di modul bisa searching gitu. Dianalisis kemudian pilih satu. Ya kan? Mana yang poinnya paling tinggi misalnya kalau USD. Pilih satu, kemudian setelah itu solusinya apa? Minimal 1 halaman. Baik. Kemudian yang berikutnya learning journal-nya. Ini 1 halaman saja, gitu ya, 1 halaman. Cerita teman-teman mengenai pembelajaran manajemen ASN ini. Materi yang didapat apa, kemudian selain materi apakah ada yang diperoleh selama pembelajaran ini, kemudian barangkali masih ada kesulitan, itu juga boleh disampaikan. Gitu. Jadi ringkasan materinya apa, kemudian kalau ada tambahan, ada sesuatu yang lain yang didapat, dituliskan, ya, kemudian kalau masih ada kesulitan juga boleh disampaikan. Gitu. Seperti itu teman-teman, silakan nanti dikerjakan, kemudian di-upload, ya, di-upload di Collabjar juga sesuai jangka waktunya. Kita 6 JP ya? 6 JP teman-teman, 1 JP 45 menit. Ya, silahkan. Kalau ada hal tertentu, misalnya listrik mati, misalnya karena dulu pernah terjadi gitu ya, ada teman yang mana waktu itu Ternate kalau tidak salah ya, listrik mati kemudian sehingga dia tidak bisa memenuhi jadwal, nanti disampaikan saja. Gitu. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya teman-teman semua? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri sesi kita di menit ini, 9.30. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Jaliprum ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.